masih mampu memecahkan RSG SG dengan kekalahan pertamanya mereka langsung ke Land of Dawn bersama Eternal Ranger Master Chico Koni. Yes, jadi ini akan menjadi the last match of the day ya guys, untuk menutupi group stage kita, hari keempat kita. Dan di sini kita bisa melihat, jujur gue excited banget ngeliat Kadita ini karena jarang banget ya mau milih Kadita, dan terakhir di tangannya Godiva doang. Jadi di respect itu kalau Godiva beda kali susahnya. Dia udah kayak benar-benar main Kadita itu udah lama banget, dan bahkan dia emang mengerikan sekali. Lihat, dua player dari Retribution diamankan oleh seorang Albert dengan begitu cepat. Di arah Little Wonder berhasil diamankan. Albert tidak mau terlalu agresif dari Bang Sin sendiri. Dia akan lebih sabar menunggu, dan PYN is coming, ini tandanya. Bang Sin bakal coba untuk melakukan satu bola Sin menuju ke arah gold lane-nya. Yes, kita akan melihat apa yang akan terjadi di sini. Finn sudah menunggu dengan sangat patient, sangat sabar untuk mungkin mencari pick up ataupun pressure terhadap Baby Cakes gitu. Tapi untuk sekarang masih cukup equal, mereka berdua juga masih main sangat pasif, mencari kesempatan dan mencari open yang pas. Oh, tapi itu aja lihat, mundur, jangan sampai ada yang bisa mendekati seorang Albert. Dan fun fact-nya, di Emerald Series Event tadi belum pernah menang lawan RQC di pertemuan terakhir pada grup D saat M2 World Championship, di mana RQC menang pertemuan posisi. Oke, lihat M7 bakal terkena first blood dari bottom lane. M7 harus tumbang begitu saja dengan Yuzongnya. Tidak bisa mendapatkan apapun dari tim RQC, malah mereka harus kehilangan satu poin di awal. Satu tim langsung dipocket oleh teman-teman dari RSG Singapura, dan sekarang mereka langsung menuju ke objektif berikutnya, yaitu di Turtle. Tapi kita bisa melihat kalau Finn sudah berusaha untuk membuka map, memberi informasi dan juga mengasih pressure mungkin. Tapi lihat dari pergerakan RQC, kayaknya mereka nggak mau kontes ya. Yes, mereka merelakan satu buah turtle kali ini karena lihat Elia 4, mereka punya retribution, mereka punya level culture, mereka punya dua spell yang sangat-sangat menguntungkan di saat perebutan objektif seperti turtle dan Gold. Yes, benar banget. Tapi sayangnya tidak ada kompensasi dari pihak Arki Hoshi juga. Mereka harus kehilangan 1 point kill, 1 turtle, dan bahkan di atas juga mereka nggak berusaha untuk push juga ya ke arah Clint ya. Yes, ada sana yang berada di sana. Sana yang berada di sana. Nggak salah dong. Kita pesen Grab di sana juga. Boleh dong Gori, jangan lupa ngode Indomaret di sini. Dan juga dapetin diskon 10%. Oke, item yang Gori silakan. Oh, kalau dari item tentunya belum pada jadi, tetapi kalau kita ngelihat agresif defense langsung ya, War X akan diamankan oleh LY4. Tetapi untuk saat ini RSGSG menggunakan komposisi nabrak, kecuali Batrix. Dan kalau dari RRQ ini agak semi front to back karena ada engage juga, agak nabrak dari Matilda. Tetapi kita lihat nih, dari komposisi agak sedikit lebih kompleks ke arah RRQ. Oke, informasi telah diberikan oleh seorang Bangsin di depan sana. Ada Baby Cake, tapi lihat Finn udah level 4. Baby Cake bakal coba diambil begitu saja. Tapi berkiri ke arah belakang, tapi ternyata masih mendapatkan satu buah Baby Cake. Hilang begitu saja. Tembakan dari seorang Bangsin, tapi ternyata ditukarkan satu buah Ward Manipulation. Bangsin pun harus hilang. Ward Manipulation di cancel oleh seorang Wolsey. Diberhentikan pergerakannya. Sama-sama gold laner, tapi kali ini diuntungkan tim RSG. Kenapa? Karena PJN pun harus tumbang gitu. Yes, 2 tukar 1 tadi di bagian atas, di mana Sin juga terpaksa harus ditumbangkan. Tapi sekarang RSG, dia belum mengetahui ada banyak fokus ke arah atas. Dia mampu mengambil setengah dari gold shield turret. Tapi di sini Sin bisa membuka sesuatu, membantu Clay untuk clear minionnya. Dan kita bisa melihat kalau misalnya rotasi dari RSG mau mungkin menuju bawah. Oh no way, ini lagi ada one by one situation nya. Seorang R7 sepertinya tidak terlalu baik karena R7 tadi dikembangkan untuk yang pertama ya, jadi membuat para pemain dari tim RSG mungkin merasa mereka lebih unggul dari segi gold dan juga EXP nya. Sedangkan para pemain dari tim RRQC mereka memaksa keributan. Ingat, mereka dengan berempat tidak ada sama sekali bantuan dari Bangsin. Coba untuk fokus Clay semi on position dari Bangsin, kali ini tidak bisa membantu, bahkan Wolsey is coming. Clay bakal coba untuk mundur, dipaksa ke arah belakang, dilepas satu buah turtle, tapi Eliever akan menjadi pilihan. Dan saya berada di belakang, dan bahkan Retribution dan gold point. Eliever akan menjadi pilihan, ada Albert di depan sana dengan memberikan satu buah perintah. Bahkan Airborne, lihat R7 still survive, dan bahkan Albert tidak peduli apapun yang berada di depan dia. Objektif, dia habiskan seorang Kadita. Double kill, triple kill didapatkan. Albert berhasil mengamankan triple kill. Sang serigala mengamuk. Triple kill dan juga bantu
hampir tumbang juga di tangannya RSG. Sehingga pada lihat di sini, Albert mencari lagi dan lagi kesempatan untuk mengambil salah satu member dari RSG Singapore juga. Dan wow, what a play dari RRQ Hoshi. Yes, lihat tadi dengan adanya seorang Yuzong dari R7, dia berhasil hidup dengan adanya satu buah Rough Wave karena pasifnya nyala, Goni. Pasifnya nyala tadi. Dan so ketika dia Rough Wave, darinya tetap kembali ke Riken karena pasifnya nyala. Dan itulah momentum di mana Albert itu masuk. Silakan. Nah, ini dia. Dan itu salah satu kerugian. Life steal-nya nyala ini. Yes. Tapi Rough Wave juga jangan targetin ke Yuzong. Itu mungkin ada sedikit salah ya. Mungkin kurang informasi. Jadi terpaksa Rough Wave-nya ke Yuzong. Dan itu membuka semua tim RRQ tentunya kalau udah nggak ada Rough Wave untuk maju. Yes, membuka Albert bisa masuk dia tanpa ada sedikit hambatan, tapi di arah fault lane sana seperti Baby Cake, stay by opposition, ada seorang Loshi terkena satu buah quick draw, dibalaskan dan tapi ternyata satu buah turret harus direlakan Eterna. Mereka harus merelakan RRQ Hoshi dengan turret yang benar-benar dijaga dengan baik. Yes, harus ditumbangkan dan untuk saat ini RRQ Hoshi malah belum mendapatkan satu objektif pun di segi turret. Dan di sini kita terlihat agresif banget permainannya. Rough Wave sudah dibuka Ocean RC juga dan lihat di situ damage yang sangat luar biasa harus menumbangkan seorang Ruby Lifer menjadi korban yang berikutnya ada Sloiser punya connect juga dan lihat R7 berusaha memprotek teman-temannya dan di sini sana menjadi korban yang berikutnya triple kill diamankan Oji. Dan looking for Maniac! No! Gak berani masuk lebih dalam lagi, nggak mau lupa daratan, lebih memilih ke arah sadar diri dan ternyata mundur ke arah turtle. Hampir saja almost is never enough. Hampir tidak cukup ternyata Goni. Hampir hat-trick Maniak hari ini, tetapi masih ditahan dulu. Game belum berakhir, tetapi Albert memilih untuk mengamankan Turtle. Dan ini berarti apa? Lane management masih dipegang oleh RRQ Hoshi. Dan kalau kita ngintip item Windtalker, War Axe, dan On The Way Endless Battle, Albert ini kalau udah true damage-nya udah keluar, wow, teman-teman dari RSG harus lebih berhati-hati. Lihat Dominance Ice dari kiri dan kanan udah jadi, tentunya harus lebih berhati-hati lagi. Oke, PYS Eagle ke arah belakang, ternyata enggak men-trigger satu buah pasti berpikir dari seorang sana. Satu buah pasti tadi dikeluarkan PYS, bakal coba ditarik begitu saja, tapi ternyata tidak. Memilih ke arah Bangsin terbuka, posisinya kali ini bisa saja ditarik kapanpun. Dan satu hal yang mereka harus tahu, PYN ini kalau di komit lagi, dia bisa selamatkan dirinya dengan Silver Eagle. Ingat apa damage yang dimiliki dari seorang PYN? Nah itu yang membuat tim fan tadi berhasil di tangan dari seorang PYN. Ya sebenarnya banget, tapi RRQ Hoshi juga harus berhati-hati ya, karena mereka kalah nih di segi turret. Mereka sudah kehilangan turret di bagian atas, turret di bagian bawah, dan untuk saat ini lebih disiplin RSG Singapore dan RRQ Hoshi harus sangat berhati-hati. Oke, kita menyentuh 100.000 viewers, tepuk tangan dulu ya. Dan jangan lupa di like juga, di share juga kalian para sobat Mobile Legends. Dan yang cukup berbahaya adalah lihat di bawah sana, Goni. Sana sudah berada di bawah sana. Sana di bawah sana. Tetapi untuk sampai saat ini ya, komposisi nabrak masih berhasil. Oke, kembali pasang, Baby Cakes masih bisa dengan belikan tapi Ward manipulasi ke arah belakang. Ditaruh begitu saja dan Yemen mendapatkan satu buah 2 poin kill diamankan seorang Albert. Berhasil memecahkan satu buah turret tanpa adanya Kadita. Kadita terlalu dalam, ini menjadi kesempatan untuk tim RRQ Hoshi Eterna. Yes, akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan objektif selanjutnya di mid-side turret, dan itu tadi Kadita berusaha sih, dia berusaha untuk nge-cancel reward manipulation yang terjadi di belakang oleh seorang Clay. Namun sayangnya mungkin agak datang terlalu lambat karena dia berusaha untuk pick up di bagian bawah. Tapi lihat di sini, advantage yang diambil oleh RRQ Hoshi sehingga mereka bisa unggul dalam segi gold sebesar 3.000 dan objektif di bagian atas. Iya, nggak apa-apa Bang Sin, lewat aja turret. Emang nggak ada yang lihat, lewat aja. Untung ada Guiding Wind. Itu kalau nggak ada kan mayat kena damage. Koordinasi itu, koordinasi. Memang preman God Lane beda, mau ada turret urusan belakang. Punten seluruh Bang Sin mau lewat, gitu. Malah turret yang takut kayaknya dilihat-lihat ya. Oke, dengan gold seperti ini langsung berbanding kebalik kayaknya Goni. Wow, ini komposisinya udah mulai ngebalik. RRQ mereka udah mulai menemuin momentumnya, bahkan gold lead-nya langsung 4.000 dikemas oleh RRQ Hoshi. Yang berarti apa? Albert udah mendapatkan endless battle-nya juga. RSG harus lebih berhati-hati kalau mau setup game fight. Oke, lihat Sin berhasil menangkap Wolsey. Tertangkap dengan satu buah jaringan tapi Ward manipulasi ke arah belakang. Oh my god, double kill. Looking for triple kill. Berhasil didapatkan. Looking for Media untuk seorang Alphard. Media akan menjadi Savage. Again and again. Alphard featuring Ranger Mask mendapatkan Savage pertama di MD1 Championship. Wow,
sabar. Savage. Aduh, Langsung end gak pakai lord. gak pakai Menit lord. 10, menit 10 21 tadi. Albert Savage. Lagi-lagi casternya beta. Wow, benar-benar kita bisa merasakan dukungan dari viewers juga dengan spam yang kalian sudah bantu dengan hashtag IndoPride. Masih speechless. Tuan Masih muda speechless. Albert pop. Congratulations. Ararkiosi mendapatkan kemenangan dan berada di top klasemen grup D. Yes. Aku masih speechless jujur ini antara juga Uji, tetapi tim dari RSG. Oops, RSG mereka harus Kaget tunduk. Lihat mukanya